Yang terhormat Bapak Brahmaputra Pratama, SSMSI, selaku dosen pembimbing Psikologi Komunikasi, kelas F. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Evelyn Giselyang 7370, Herda Wibowo 7375, Gideon Felix Ancori Purba 7378, Francois Fortescue Krisna Huring 7173, dan Yeremia Sihaloho 7369. Kami akan mereview film Indonesia yang berjudul Gundala. Jaka, kau masih bisa! Awas! Rakyat tidak sebodoh yang Anda kira. Rakyat harus terus bodoh kalau kalian mau dunia aman. Oke, kita masuk di sinopsis Gundala. Film ini adalah film adaptasi dari komik Hasmi yang disutradarai oleh Joko Anwar dan dibintangi oleh Abimanyu Aryasatya. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Sancaka yang dari kecil sudah merasakan kerasnya kehidupan. Suatu hari, ayah Sancaka dan rekan-rekannya menuntut kenaikan gaji dengan cara protes kepada pemilik pabrik, sehingga membuat situasi menjadi anarkis. Dari kejadian tersebut membuat ayah Sancaka pun akhirnya meninggal dunia karena ditikam oleh rekannya sendiri yang telah disuap oleh pemilik pabrik. Setelah kejadian tersebut, Sancaka pun juga ditinggal oleh ibunya untuk mencari nafkah di kota. Sancaka pun akhirnya hidup di jalanan dengan menjalani kehidupan yang berat. Waktu demi waktu, keadaan kota pun akhirnya semakin buruk dan ketidakadilan pun akhirnya merajalela. Keadaan tersebut membuat hati Sancaka tergerak untuk membuka mata sehingga dapat menyelamatkan orang-orang yang tertindas dengan kekuatan super yang ia miliki. Alasan kelompok kami memilih film Gundala adalah film ini tidak hanya menjual narasi aksi, tetapi lebih menekankan kepada jalan ceritanya. Bagaimana mungkin? Film Gundala berhasil menyalurkan emosi penonton ke dalam sebuah alur cerita. Terbukti, dari awal mulainya film ini, para penonton sudah disuguhkan dan digiring ke dalam konflik-konflik sosial maupun politik yang terjadi di negara Indonesia saat ini, yang cukup membuat masyarakat tersadar akan realita yang ada. Pesan dari judul Negeri Ini Butuh Patriot juga merupakan curahan hati kecil banyak masyarakat yang ditumpahkan oleh sutradara terhadap keinginan adanya perubahan besar di negara kita melalui sebuah karya film. Hasil analisis kami mengenai persepsi dalam film Gundala ini yaitu: pertama, tokoh Sancaka berpersepsi bahwa ayah Sancaka merupakan seseorang yang suka cari ribut, dikarenakan Sancaka mendengar dari temannya bahwa ayah Sancaka suka melakukan aksi demo terhadap perusahaannya. Kedua, ayah Sancaka berpersepsi bahwa ia melakukan demo dikarenakan ia ingin membela hak-haknya, karena menurutnya jika ketidakadilan berada di depan mata tetapi ia tetap diam saja, ia bukan manusia lagi, sehingga ia melakukan aksi demo hingga menyebabkan ia meninggal ditikam saat keadaan pendemo sedang rusuh-rusuhnya. Ketiga, Sancaka berpersepsi bahwa ibunya telah meninggalkannya saat ia masih kecil, dan semenjak itulah dia memilih untuk pergi dari rumahnya dan hidup di jalanan. Hingga pada suatu ketika saat ia sudah dewasa, ia bertemu dengan tokoh Sada, Esti Wulan, yang kebetulan pernah menjadi perawat dan kenal dengan ibu Sancaka. Sada bercerita bahwa ibunya kembali ke rumah dan mencari Sancaka, sehingga Sancaka mematahkan persepsi tersebut mengenai ibunya yang tega meninggalkannya saat ia masih kecil. Keempat, ketika Sancaka masih kecil, ia bertemu dengan tokoh Awang yang pernah menolongnya saat Sancaka dalam keadaan dihakimi secara massal oleh anak-anak jalanan. Awang berpesan kepadanya, jika kita ikut campur dengan urusan orang lain, maka hidup kita akan susah. Terbukti saat ia menolong Sancaka bahwa ia harus berantem dulu dengan anak jalanan tersebut saat ia mau menolong Sancaka. Memori sendiri merupakan definisi sebagai proses penyimpanan informasi dan memanggilnya kembali, sehingga memori ini mempunyai peran sebagai pengaruh persepsi yang digunakan untuk membimbing individu. Dalam film Gundala, adegan yang memperlihatkan memori adalah pada saat Sancaka bertemu dengan Setha
yang secara kebetulan pernah menjadi seorang perawat dan kenal dekat dengan ibu Sancaka. Pada saat itu, memori yang disimpan oleh Sancaka bahwa ibunya telah meninggalkannya terpanggil kembali karena pertemuannya dengan Setha. Memori ini dipanggil dan semakin jelas terlebih lagi ketika Setha bercerita ketika ibu Sancaka pulang ke rumah, ia tidak dapat menemukannya dan bertemu dengan Sancaka. Tidak hanya itu, ketika suruhan dari Pengkor hendak menyerang Sancaka dengan cara menikam, ia teringat kejadian di mana ayahnya tewas dengan cara ditikam saat melakukan protes unjuk rasa. Ketika Sancaka masih kecil, ia sering melihat penindasan dan konflik yang membutuhkan keadilan seadil-adilnya. Sang ayah juga pernah berkata, jika melihat ketidakadilan di depan mata tetapi diam, itu berarti dia bukan manusia lagi. Beranjak dari nasihat sang ayah dan melihat sang ayah terbunuh saat berdemo membuatnya tergugah untuk dapat menjadi seorang pahlawan bagi mereka yang tertindas. Begitu juga tokoh awang yang berkata bahwa kita tidak boleh percaya dengan orang kaya. Pesan inilah yang membuat serta membimbing tokoh Sancaka besar atau Gundala menjadi pribadi yang tangguh. Dari film Gundala, banyak sekali pesan moral yang kita dapatkan. Di antaranya adalah kita harus menjadi pribadi yang kritis akan hak yang memang seharusnya kita dapatkan. Kedua, jadikanlah ketakutan menjadi kekuatan dan berani dalam mengambil resiko. Tiga, boleh mementingkan kepentingan pribadi asalkan kita tidak lupa untuk melihat lingkungan sekitar kita. Keempat, jangan mudah terpengaruh oleh berita hoax. Dan yang terakhir, jadilah pribadi yang dermawan dan peduli terhadap sesama. Berdasarkan hasil analisis kelompok, film ini sangat erat kaitannya dengan teori propaganda. Hal ini dikarenakan dalam film Gundala terdapat tokoh antagonis yang bernama Pengkor yang mempunyai sifat licik dan pintar memanipulasi. Kami ingat sekali terdapat adegan di mana Pengkor menyuruh anak buahnya untuk masuk ke dalam gudang beras agar dapat memasukkan zat yang dapat menyebabkan anak di dalam kandungan seorang ibu yang sedang hamil ketika lahir nanti akan menjadi anak yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta hilangnya empati. Tentunya aksi tersebut terekam oleh kamera CCTV, sehingga membuat massa yang panik berbondong-bondong melakukan demo kepada pemerintah untuk mengeluarkan vaksin yang bisa menetralisir hal tersebut. Tetapi sayangnya, hal itu hanyalah akal-akalan dari Pengkor saja. Ia sengaja memperlihatkan video di mana anak buahnya melakukan aksi dengan tujuan agar masyarakat panik dan meminta vaksin kepada pemerintah yang ternyata vaksin tersebut adalah palsu, sehingga dapat menyebabkan bayi yang lahir akan cacat dan rakyat akan berbondong-bondong menyalahkan pemerintah. Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan propaganda, yaitu untuk meyakinkan suatu ideologi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memfitnah saingan agar bisa memenangkan suatu hal. Dan film ini termasuk dalam propaganda bentuk hitam dikarenakan sumber yang salah serta bisa menyebarkan kebohongan, pemalsuan, dan juga penipuan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.